Halo, nama saya Rifano Michael Nenggolan dengan NPM 2217005-1081. Saya akan menjelaskan teori komputasi, bahasa, dan automata. Oke. Topik pembelajarannya sendiri ada topik teori bahasa, teori komputasi, dan teori automata. Teori bahasa. Teori bahasa merupakan suatu gagasan mendasar dalam komputasi yang menjadi tools untuk mengenali persoalan. Gagasan dasar tersebut dimodel dengan suatu simbol-simbol yang mempresentasikan juga suatu fungsi dari komputer digital. Yang kedua ada teori komputasi. Teori komputasi sendiri adalah cabang dari ilmu komputer yang mengkaji dasar-dasar komputasi, komputabilitas, dan kompleksitas komputasi. Teori ini membantu kita memahami batasan dan potensi komputer, serta memecahkan berbagai masalah terkait komputasi. Teori komputasi sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada teori automata yang membahas berbagai jenis automata termasuk mesin Turing, mesin finite state, dan juga mesin pushdown. Lalu yang kedua ada teori bahasa formal, mempelajari bahasa formal yaitu bahasa yang terdiri dari simbol-simbol yang diatur oleh aturan sintaksis tertentu. Ini mencakup struktur, tata bahasa, dan pengenalan bahasa. Yang ketiga ada teori kompleksitas, melibatkan analisis efisiensi algoritma dan klasifikasi masalah berdasarkan tingkat kesulitan mereka. Dalam teori ini kita mencoba memahami batasan sumber daya komputasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, di sini ada model komputasi. Yang ini adalah FSA, Finite State Automata, dan ini juga ada PDA, di sini juga ada Turing Machine. FSA. FSA sendiri adalah model komputasi abstrak yang terdiri dari sejumlah kecil keadaan atau state, serta aturan transisi yang menghubungkan keadaan-keadaan tersebut. FSA digunakan untuk mengenali bahasa formal, seperti bahasa regular yang dapat dijelaskan oleh aturan sederhana dan terbatas. Yang kedua ada PDA. PDA adalah model komputasi yang lebih kuat daripada finite state automata, karena memiliki tambahan memori dalam bentuk tumpukan atau stack untuk menyimpan dan mengakses data sementara. PDA digunakan untuk mengenali bahasa formal yang lebih kuat seperti bahasa konteks bebas. Contoh PDA yang mengenali bahasa berbilangan biner, di mana jumlah 0 dan 1 pada input harus seimbang. Artinya jumlah 0 harus sama dengan jumlah 1. Yang terakhir ada Turing Machine. Mesin Turing sendiri adalah model teoretis komputasi yang digunakan untuk memahami batasan dan kemampuan komputasi yang paling dasar. Mesin Turing terdiri dari pita tak terbatas yang terbagi menjadi sel-sel. Sebuah kepala pembaca yang dapat membaca, menulis simbol pada sel-sel tersebut, dan seperangkat aturan transisi yang mengatur bagaimana mesin berperilaku berdasarkan simbol yang dibaca dan keadaan mesin. Yang terakhir, ada teori automata. Teori automata adalah cabang dari ilmu komputer dan matematika yang mempelajari automata atau mesin komputasi abstrak. Automata adalah model matematika yang digunakan untuk mewakili dan memahami berbagai jenis komputasi dan bahasa formal. Teori automata membantu kita memahami batasan komputasi, sejauh mana suatu masalah dapat dipecahkan oleh mesin komputasi tertentu, dan juga berperan penting dalam pengembangan bahasa pemrograman, pengenalan pola, dan pemrosesan teks. Sekian dari saya, kalau ada salah mohon maaf. Terima kasih.